Halo sahabat belajar, anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tematik SD kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Adapun muatan mata pelajaran yang akan kita bahas ada bahasa Indonesia, menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Kemudian mengembangkan informasi pada peta pikiran menjadi sebuah tulisan. IPS menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar dan melaporkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. IPA mengamati tumbuhan dan habitatnya, menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya, serta menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. PPKN menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dan menuliskan contoh pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. SBDP menyebutkan pola lantai tarian dengan benar. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Ada banyak suku dan agama di negeri ini. Kenyataan tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya perbedaan di negara kita. Bahasa daerah, baju, dan rumah adat, kesenian tradisional, tata cara beribadah, serta upacara keagamaan merupakan beberapa bentuk perbedaan tersebut. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang pandai dalam memelihara kerukunan. Perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang untuk bersatu. Salah satu buktinya adalah peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi legenda. Saat itu, pahlawan-pahlawan bangsa dari berbagai suku, daerah, dan agama menyatakan kebulatan tekad untuk bersatu. Hasilnya, terwujudlah kemerdekaan seperti yang kita nikmati saat ini. Meskipun sudah puluhan tahun berlalu, semangat Sumpah Pemuda harus terus membawa kerukunan dalam perbedaan, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bagian dari generasi yang akan melanjutkan sejarah ini, apa yang akan kamu lakukan untuk merawat kerukunan di sekitarmu? Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibaca memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah Teks Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Mari kita amati tulisan berikut. Ya, ini adalah salinan teks proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia yang diatasnamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Bertujuan untuk membuktikan dan mendapat pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Lalu hal lain apa yang ingin kalian ketahui tentang teks tersebut? Tentunya kalian ingin mengetahui kan informasi penting lain terkait teks tersebut?
seperti apa arti dari teks proklamasi, kapan proklamasi itu dibuat, dan siapa yang membuat proklamasi tersebut. Sebelum kita menjawab semua pertanyaan tersebut, ada baiknya kita belajar dulu untuk mencari apa itu sebenarnya informasi penting. Informasi penting merupakan inti masalah yang dibahas dalam bacaan. Isi bacaan meliputi objek yang dibicarakan, yaitu apa, subjek atau orang yang dibicarakan, yaitu siapa, waktu, yaitu kapan, tempat, yaitu di mana, alasan, yaitu mengapa, dan uraian peristiwa, yaitu bagaimana. Untuk lebih memahami tentang teks proklamasi, mari kita baca teks berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamada Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gapar Prigodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Dari teks tersebut, kalian akan mendapatkan informasi penting dengan cara mengisi peta pikiran berikut. Isilah peta pikiran berikut dengan melihat jawabannya pada teks sebelumnya. Kemudian, kembangkanlah informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Kamu telah mengetahui sejarah proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Proklamasi merupakan deklarasi kepada seluruh rakyat dan negara-negara di dunia bahwa suatu negara telah merdeka. Dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajah bangsa lain. Akan tetapi,
proklamasi kemerdekaan tidak hanya bermakna kebebasan. Berikut makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa. Bangsa Indonesia berjuang selama berabad-abad untuk melawan kaum penjajah dengan persenjataan yang sederhana. Perjuangan bangsa Indonesia melawan kaum penjajah mencapai puncaknya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Pernyataan kemerdekaan kepada dunia luar ditujukan agar kedaulatan bangsa Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sementara itu, pernyataan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sendiri bertujuan memberikan dorongan agar bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional. 2. Proklamasi sebagai awal terbentuknya NKRI. Sejak proklamasi dikumandangkan, bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib dalam segala aspek kehidupannya. Selain itu, proklamasi kemerdekaan menjadi awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat pembentukan suatu negara: yang pertama, memiliki wilayah, memiliki rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. 3. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Bangsa Indonesia telah berjuang dalam rentang waktu sangat lama untuk memperoleh kemerdekaan. Oleh karena itu, proklamasi menjanjikan kehidupan baru bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diharapkan mampu mewujudkan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Indonesia menggunakan hukum kolonial sebelum proklamasi. Pemimpin-pemimpin bangsa pun berusaha menyusun konstitusi baru, dan usaha penyusunan konstitusi Indonesia sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada sidang BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945. Setelah kalian mengetahui makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Baca kembali teks proklamasi sebelumnya. Kalian cari apa makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian. Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Pepatah ini mempunyai makna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Lalu, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari sekarang. Bacalah teks berikut dengan cermat. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar.
Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Pohon bakau. Tahukah kamu pohon bakau? Tanaman bakau hidup di pesisir pantai. Tumbuhan yang hidup di pantai mempunyai akar nafas yang muncul di permukaan air. Akar nafas ini digunakan untuk melakukan pertukaran oksigen. Tanaman bakau memiliki akar nafas yang memanjang dan menjulang di permukaan air. Dengan demikian, akar tanaman bakau tetap mampu mengambil oksigen dari udara meskipun terjadi pasang surut air laut. Selain itu, dengan akar tersebut, tanaman bakau mampu bertahan dari terpaan ombak dan pasang surut air laut. Akar bakau juga menghujam ke dasar pantai dengan kuat, sehingga bakau sangat kukuh berdiri menahan terjangan ombak sepanjang waktu. Dengan kemampuan tersebut, tanaman bakau bermanfaat sebagai pelindung pantai dari terjangan ombak, sehingga mencegah terjadinya abrasi. Berdasarkan uraian di atas, kalian telah mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang hidup di perairan darat dan juga pesisir pantai. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan di habitat lainnya? Tentu saja berbeda, karena setiap lingkungan mempunyai sifat dan kondisi yang berbeda. Tugas yang harus kalian kerjakan: amatilah tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Identifikasi tempat hidup dan ciri-ciri tumbuhan tersebut. Tuliskan dalam tabel berikut. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Seperti halnya pelangi. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Coba amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar tersebut? Ya, dari gambar tersebut terlihat bahwa beberapa orang yang berbeda suku bisa tinggal berdampingan. Untuk lebih memahami, mari kita baca teks berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulunya tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama,
Mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cepaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Dari bacaan tersebut, terlihat bahwa perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Lalu, bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu cara merawat keberagaman. Yang pertama, sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut sikap yang mendukung terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Menghargai keberagaman yang hidup di lingkungan sekitar. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Meningkatkan rasa setia kawan dalam pergaulan. Menghargai hak asasi orang lain. Menumbuhkan sekaligus mengembangkan sikap cinta tanah air. Dan mengembangkan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang wajib diperhatikan warga Indonesia dalam rangka menciptakan integrasi nasional sebagai berikut. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip nasionalisme. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip wawasan Nusantara. Dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, sikap yang sebaiknya dihindari dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, hendaknya setiap warga negara Indonesia menghindari beberapa sikap berikut. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegangan teguh pada hal-hal yang sejak awal telah melekat pada diri individu, seperti suku, ras, dan agama. Etnosentrisme adalah sikap emosional sekelompok etnik, suku bangsa, agama, atau golongan yang merasa etniknya lebih superior atau unggul dibandingkan etnik lainnya. Fanatisme adalah keyakinan yang terlalu kuat terhadap suatu ajaran, baik ajaran politik, agama, maupun ajaran lainnya. Egois adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Orang yang memiliki sikap egois cenderung kurang memperdulikan lingkungan sekitar. Chauvinisme adalah paham kebangsaan yang sempit, didasarkan pada pertimbangan realisme atau etnosentrisme, justru bertentangan dengan paham kebangsaan sejati. Sikap ini sering dikenal dengan nasionalisme yang berlebihan. Jadi itu beberapa hal yang harus kita lakukan
dan juga yang harus kita hindari untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Yaitu, tulislah kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Bacalah teks berikut. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu, membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran, ada 3 laki-laki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari, kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih, pinang, serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Berbicara tentang tarian, posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perhatikan jenis pola lantai berikut. Pola lantai vertikal. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh tarian daerah yang biasa menggunakan pola lantai vertikal adalah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, dan juga tari baris Cekedan di Bali. Pola lantai diagonal.
Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Salah satu contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai diagonal adalah Tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai garis melengkung. Pada pola ini, penari membentuk garis lingkaran. Tarian rakyat dan tarian tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai garis melengkung ada tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan juga tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa jenis pola lantai dalam tarian daerah, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Temukan berbagai tari di daerahmu dan kemudian sebutkan pola lantai dari tarian tersebut. Di dalam menari, kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh seorang penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan semoga sukses. Dadah!